Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Lukita dengan NIM 51121911005. Di sini saya akan memaparkan tugas dari metodologi penelitian, yaitu menyusun proposal penelitian. Dengan judul yang saya ambil adalah pengaruh fungsi kepemimpinan, kompensasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai honorer Dinas Kebersihan dan Pertamanan wilayah Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Lalu selanjutnya ada alur presentasi, terdiri dari 3 bab. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan, terdiri dari identifikasi masalah, latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan juga tujuan penelitian. Yang kedua ada bab 2, tinjauan pustaka, ada dari landasan teori dan teori yang mendukung variabel. Terus ada penelitian terdahulu, ada juga kerangka pemikiran dan juga hipotesis penelitian. Lalu yang bab 3 adalah metode penelitian, terdiri dari lokasi, waktu, populasi dan sampling, pendekatan penelitian, metode penelitian yang digunakan, operasionalisasi variabel, teknik pengumpulan data, sampai dengan teknik analisis data yang dilakukan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Di sini mengacu kepada masalah kebersihan lingkungan yang selalu menjadi suatu perdebatan di lingkungan masyarakat. Keberadaan sampah itu memang tidak luput dari aktivitas kebutuhan manusia ya. Nah, di sini juga dalam kebersihan ini tidak terlepas pula dari aktivitas pekerja ataupun sumber daya manusia, terutama di instansi pemerintah yang memimpin daerah untuk melakukan kebersihan di kota. Nah, untuk hal ini memang dilakukan penelitian ini dilakukan untuk meneliti sumber daya manusia ataupun pegawai-pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Cimahi. Kenapa? Karena dalam hal ini memang Kota Cimahi ini sedang dalam fase pembangunan ya, terutama di wilayah Cimahi Selatan. Sehingga saya lebih untuk ingin meneliti lebih bagaimana sih pengaruh seperti pekerjaan terhadap kinerja yang akan dilakukan. Nah, dalam hal ini memang didukung oleh beberapa teori. Ada dari teori Clark, ada teori Jainal Haddad dan Ramli, Sutrisno, dan juga Rifai. Nah, bahwa sumber daya manusia itu merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang terpenting. Nah, dengan begitu, ketika suatu organisasi ingin menjadi maju, maka sumber daya yang ada di sana harus diperhatikan agar memajukan suatu organisasi ataupun instansi. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Nah, di dalam kesempurnaan aparatur negara ya, dibutuhkan pegawai negeri baik PNS ataupun pegawai kontrak itu yang profesional, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini juga berlaku kepada pegawai-pegawai non-PNS seperti honorer ataupun THL yang profesional atau yang baik. Demi apa? Demi keberlangsungan atau keberhasilan pembangunan nasional, terutama di bidang sumber daya manusia. Nah, dalam hal ini, dalam penelitian ini, apakah masalah-masalah yang timbul, apakah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah sudah sesuai terhadap pegawai honorer yang ada di Kota Cimahi Selatan atau belum, sehingga dalam penelitian ini memang ingin mengetahui bagaimana sih pengaruh karyawan honorer terhadap pekerjaan yang ada di lingkungan pemerintah, terutama di bidang kebersihan dan pertamanan yang akan menjadi judul penelitian ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini setelah kita mengetahui atau mengidentifikasi masalah. Nah, apakah timbul bagaimana sih fungsi kepemimpinan terhadap kinerja pegawai? Yang kedua ada apakah atau bagaimana kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dan bagaimana sih atau apakah sih kepemimpinan itu atau kompensasi dan kepuasan kerja itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Nah, melalui penelitian yang dilakukan pada pemerintahan ini
maka ada beberapa tujuan ya yang ingin dicapai. Yang pertama adalah mengetahui pengaruh fungsi kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, mengetahui pengaruh kompensasi, mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, terus juga mengetahui kualitas kerja pegawai, honorer, dan kebersihan dan pertamanan Kota Cimahi apakah sudah sesuai dengan prosedur ataupun kurang, sehingga akan menjadi patokan ataupun referensi bagi pemerintahan sebagai evaluasi dalam pekerjaan. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama itu adalah manfaat teoritis. Dalam hal ini yang pertama itu dapat memberikan manfaat untuk referensi ya bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait topik yang sama tentunya dengan penelitian ini. Terus yang kedua itu dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perusahaan ataupun pemerintah, dan juga sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Nah, untuk manfaat praktiknya itu bagi pemerintah itu sebagai faktor pertimbangan juga untuk menentukan kebijaksanaan instansi tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas kerjanya ataupun kinerja pegawainya melalui kepemimpinan ataupun kompensasi ataupun kepuasan kerja. Terus ada bagi peneliti tersendiri itu dapat menjadi latihan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat dan juga menambah wawasan ataupun pengalaman melalui penelitian yang akan dilakukan ini. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Di sini saya mengambil beberapa referensi ataupun teori yang didapat dari penelitian terdahulu ataupun dari teori-teori yang terbaru, sehingga yang pertama itu saya mendapat pengertian beberapa variabel yang saya lakukan. Yang pertama, fungsi kepemimpinan itu merupakan usaha untuk mengarahkan anggota kelompok agar memiliki semangat tinggi dan bekerja sebaik mungkin. Terus yang kedua, variabel kedua itu ada kompensasi, yaitu merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Nah, perusahaan itu mengharapkan agar kompensasi yang dibayarkan ini memperoleh imbalan prestasi yang lebih besar dari karyawan, sehingga timbal balik dari karyawan ke perusahaan atau perusahaan ke karyawan. Nah, terus ada kepuasan kerja itu dideskripsikan itu sebagai perasaan positif ya terhadap pekerjaan yang merupakan hasil evaluasi dari setiap karakteristik pekerjaannya. Terus yang terakhir ada variabel yaitu kinerja pegawai, yaitu merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pegawai tersebut dalam bekerjanya menurut kriteria tertentu yang berlaku dalam suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya adalah teori dan grand teori yang mendukung variabel. Nah, di sini itu variabelnya itu ada 4. Yang pertama itu X1, yaitu fungsi kepemimpinan. Untuk fungsi kepemimpinan ini saya mengambil teori dari Jainal, Haddad, dan Ramli, yaitu yang mengatakan bahwa secara operasional ini dikelompokkan menjadi 5 pokok kepemimpinan. Yang pertama itu adalah fungsi instruksi, yang kedua adalah fungsi konsultasi, yang ketiga fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Selanjutnya adalah X2 atau variabel kedua itu adalah kompensasi. Nah, saya ambil teori dari Hasibuan. Hasibuan mengatakan bahwa jenis kompensasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kompensasi langsung dan juga kompensasi tidak langsung. Yang langsung itu seperti gaji pokok, dan yang tidak langsung itu seperti tunjangan ataupun tunjangan jabatan, tunjangan karyawan, dan tunjangan lainnya. Nah, terus yang ketiga ini, variabel ketiga ini adalah kepuasan kerja. Saya mengambil dari Robin and George dan juga didukung oleh Sutrisno tahun 2017. Nah, yang mengatakan bahwa kinerja pegawai ini sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan juga motivasi. Nah, sebagai organisasi ini dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja pegawai, sehingga dalam variabel X3 itu kepuasan kerja ini dapat dikatakan bahwa ada beberapa indikator penting. Yang pertama, apakah merasa puas, apakah loyalitasnya tinggi, apakah hasilnya maksimal, dan juga rasa bangga, dan yang terakhir adalah apakah sesuai dengan keadilan yang didapatkan. Selanjutnya adalah variabel Y, yaitu kinerja pegawai. Saya mengambil beberapa teori penting
Yang pertama adalah dari Robbins tahun 2003, ada Gibson et al, Shimomura, dan juga Rifai pada tahun 2011. Untuk Rifai ini mengatakan bahwa kinerja pegawai ini ada meliputi 14 tujuan atau fungsi. Nah, yang pertama ini adalah meningkatkan etos kerja, meningkatkan motivasi kerja untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan selama ini, sampai dengan yang terakhir itu memperbaiki hubungan antar personal pegawai dalam aktivitas kerja dalam organisasi. Selanjutnya adalah penelitian yang terdahulu yang saya menjadi patokan ataupun acuan dari penelitian ini adalah karya dari Setya Indrawanto tahun 2021 bulan Mei. Nah, dengan judul itu pengaruh fungsi kepemimpinan, kompensasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Nah, untuk persamaannya itu di dalam jurnal ini memang mengembalikan kesamaan mulai dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui kerja pegawai, dan metode yang digunakan pula dengan jurnal utama, yaitu menggunakan metode kuantitatif. Di samping itu variabel yang digunakan juga sama. Yang pertama ada fungsi kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja, dan juga kinerja pegawai. Untuk perbedaannya tersendiri itu terletak dalam metode. Untuk metodenya tersendiri pada jurnal ini menggunakan wawancara dan juga menggunakan titik sampel, sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Terus ada kesimpulannya itu metode penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam, dan kredibel. Nah, dilihat dari sifat penelitian ini memang termasuk ke dalam penelitian deskriptif dan verifikatif dengan jenis metode survei. Melalui jenis penelitian deskriptif maka dapat diperoleh dengan cara variabel dan subvariabel kepemimpinan, kompensasi terhadap kinerja pegawai dapat didapatkan melalui kuesioner juga. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Setelah kita mengetahui ataupun mengambil teori-teori yang digunakan, seperti tadi ada dari Robbins, dari Jun, sampai dengan dari Rifai, saya mengolah datanya itu melalui hal-hal terpenting menjadi grand teori yang akan menjadi patokan suatu variabel atau yang menjadi pertanyaan pada variabel. Nah, untuk kerangka pemikiran tersendiri, paradigma yang saya gunakan ini adalah paradigma ganda dengan 3 variabel. Nah, pada paradigma ini mempunyai 3 variabel independen, X1, X2, X3, dan 1 dependen, yaitu Y. Nah, yang pertama ini adalah X1 fungsi kepemimpinan, ada X2 kompensasi, X3 kepuasan kerja, dan Y kinerja pegawai. Setelah melakukan membuat landasan teori, grand teori, dan juga kerangka pemikiran, lalu didapat hipotesis penelitian. Nah, untuk hipotesis penelitian ini merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul ataupun yang sesuai diolah. Itu menurut Suharsmi Arikunto tahun 1998. Nah, untuk yang pertama ini ada X1 dari fungsi kepemimpinan. Ada hipotesisnya itu adalah H0, terdapat pengaruh fungsi kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Lalu H1-nya tidak terdapat pengaruh fungsi kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua adalah kompensasi. H0 terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai. H1 tidak terdapat pengaruh terhadap kompensasi terhadap kinerja pegawai. Terus yang ketiga ada kepuasan kerja, X3 kepuasan kerja. H0 terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan atau pegawai. Nah, H1-nya tidak terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Untuk Y-nya tersendiri, H0 terdapat pengaruh kepemimpinan, kompensasi, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. Dan untuk H1-nya tidak terdapat pengaruh kepemimpinan, kompensasi, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya adalah metode yang digunakan atau metode penelitian. Ada 3 metode penelitian. Yang pertama ini adalah data dan sumber data.
Nah, untuk data dan sumber data yang saya dapatkan ini menggunakan pendekatan penelitian, yaitu menggunakan penelitian metode kuantitatif, di mana melakukan metode perhitungan melalui data-data yang akan didapatkan melalui survei ataupun melalui kuesioner. Nah, untuk sumber datanya ini sumber data primer, jadi saya akan langsung mendapatkan dari karyawan, tidak melalui metode-metode lain, tapi akan saya dapatkan atau langsung berikan kuesioner kepada pegawai. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan kuesioner ataupun angket. Nah, dalam hal ini memang dimudahkan karena dalam hal ini sekarang sudah modern, sehingga akan memudahkan nge-share kuesioner kepada kebanyakan orang dibanding dengan memberikan kertas ataupun wawancara, sehingga sampel yang akan didapatkan atau populasi dan sampel yang didapatkan juga akan lebih banyak dan juga lebih luas. Untuk teknik desain skalanya itu saya menggunakan rasio ya, dan skalanya itu menggunakan skala Likert. Selanjutnya adalah operasionalisasi variabel. Nah, di sini terdapat variabel, jumlah pertanyaan, indikator variabel, ukuran, kuesioner sampai dengan skala pengukuran. Dan yang pertama adalah X1, fungsi kepemimpinan, terdiri dari 5 pertanyaan dan tambah 5 pertanyaan menjadi 10 pertanyaan. Nah, indikator variabelnya itu yang pertama itu adalah fungsi instruksi. Untuk ukuran ataupun butir pertanyaannya itu yang untuk fungsi instruksi, apakah pemimpin Anda dapat membuat arahan dan rencana dengan baik, itu nomor kuesioner 1. Nah, untuk skala pengukurannya itu menggunakan rasio, dimulai dari setuju, tidak setuju sampai dengan sangat tidak setuju karena lebih memudahkan. Terus pertanyaan kedua itu masih fungsi instruksi, itu apakah pimpinan Anda dapat mengatur dan mengarahkan Anda dalam melakukan tugas. Nah, dalam hal ini memang saya menyimpulkan atau memasukkan beberapa pertanyaan di sini agar lebih mudah karena tidak dimasukkan semuanya, karena itu akan menghemat waktu juga. Nah, yang kedua adalah fungsi partisipasi. Nah, untuk pertanyaan ke-6 ini, apakah pimpinan Anda telah memberikan informasi baru pada karyawan? Nah, ini adalah pertanyaan 6 sampai dengan terakhir, dan juga skalanya pun itu sama, menggunakan skala rasio. Begitu pula dengan X2 kompensasi, terdapat jumlah pertanyaan 10 pertanyaan, mulai dari kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Untuk sebagai contohnya itu, kompensasi langsung itu gaji secara keseluruhan sesuai dengan usaha. Terus kompensasi tidak langsungnya contohnya itu puas dengan jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan. Nah, itu menjadi salah satu contoh dari ke-10 pertanyaan. Terus yang ketiga adalah kepuasan kerja, dari 10 pertanyaan. Untuk indikatornya tersendiri itu perasaan puas. Contoh pertanyaannya adalah pimpinan atau ketua bagian selalu memberikan dukungan kepada saya di mana saya bekerja. Nah, di sini juga menggunakan skala rasio, apakah dari setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Terus variabel terakhir itu kinerja pegawai, sama memiliki 10 pertanyaan, terdiri dari indikator etos kerja, motivasi, tingkat kerja, dan lain-lainnya. Untuk contoh pertanyaannya ini, apakah tingkat pencapaian volume kerja yang Anda berikan hasilkan telah sesuai dengan harapan instansi. Nah, di sini juga menggunakan teknik rasio agar lebih memudahkan. Selanjutnya adalah ada populasi. Ya, untuk populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah populasi pegawai THL ataupun honorer Dinas Kebersihan dan Pertamanan di wilayah Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Nah, untuk sampelnya tersendiri menggunakan 30 karyawan lebih Dinas Kebersihan di wilayah Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Untuk tempatnya itu di Cimahi Selatan. Untuk waktunya tersendiri ataupun waktu penelitiannya ini dapat dilakukan selama 1-2 minggu ya, dimana bisa melakukan online ataupun wawancara ataupun observasi, tapi di sini akan memberikan kuesioner, akan lebih memudahkan dan juga memaksimalkan waktu yang ada.
Selanjutnya adalah teknik analisis data. Untuk teknik analisis datanya ini, yang pertama ada teknik pengumpulan alat ukur. Nah, untuk teknik pengumpulan alat ukurnya ini ada uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, untuk uji validitas ini adalah ketepatan atau kesempatan suatu instrumen dalam pengukuran. Sedangkan untuk uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi ukur apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan atau tetap konsisten ataupun tidak. Nah, yang kedua ada teknik pengolahan data. Untuk teknik pengolahan datanya itu dilakukan, yang pertama itu adalah editing, pemeriksaan variabel. Nah, yang kedua adalah coding, pengkodean. Terus ketiga adalah tabulation ataupun pentabelan, dan yang terakhir adalah verifikasi ataupun penyocokan dalam hal ketiga tadinya. Terus teknik analisis datanya ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode jenis penelitian yang tujuannya itu untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting setial, atau dimaksudkan untuk eksplorasi ataupun klarifikasi mengenai suatu fenomena. Sedangkan untuk asosiatif ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dengan mencari peranan, pengaruh, dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesisnya itu dilakukan, yang pertama adalah uji T parsial, yaitu dikenal dengan uji T untuk menguji bagaimana sih pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Bagaimana sih pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap Y ataupun variabel terikatnya. Terus ada uji simultan atau yang dikenal dengan uji F. Itu digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependennya. Nah, ini sesuai dengan kerangka pemikiran yang dibuat, sehingga penelitian ini akan dapat dilakukan menggunakan SPSS dengan uji T ataupun uji F.